Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Shadaqallahul azim. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti prasangka orang jahiliyah. Ketika manusia itu tidak mengenal Allah dan juga tidak paham sifat-sifat Allah, mudah bagi syaitan untuk membuat dia salah sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang paham bagaimana sifat-sifat Allah, sulit bagi syaitan untuk membuat dia salah sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsm. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu dari banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebahagian prasangka adalah dosa. Kalau prasangka itu dibagi menjadi dua, maka separuh disuruh, yang separuh lagi dosa alias dilarang. Yang disuruh disebut dengan husnuzan atau sangkaan yang baik. Kemudian yang dilarang, yang berdosa, disebut dengan su'uzan atau buruk sangka. Nah, sekarang ayat ini dipakai kepada manusia dengan manusia. Kita orang beriman jangan menyangka orang lain ya dengan prasangka yang buruk sampai datang dalil, sampai datang bukti yang jelas. Nah, dalil dan bukti tersebut serta saksi tidak boleh kita bertajassus, tidak boleh pula dicari-cari, kemudian diintai-intai dan dimata-matai. Nah, kalaupun nanti ketemu tanpa dicari, dimata-matai, tasarruf sejauh di muka awak kekurangan atau bukti serta saksinya, maka wala yaqtab ba'dukum ba'da, jangan pula kamu pergunjingkan sebagian akan sebagian yang lain. Nah, itu bukti orang beriman. Mereka tidak banyak berprasangka ya, karena itu bisa membawa kepada prasangka buruk yang menghasilkan dosa. Padahal manusia yang kita prasangka buruk itu manusia yang punya kekurangan, bukan manusia yang sempurna. Dia punya kesalahan, tetapi kesalahannya jika dibanding dengan kebaikannya, kebaikannya lebih banyak. Dia punya kekurangan, tetapi kelebihan-kelebihan yang dia miliki lebih menonjol dibanding kekurangan yang dia punya. Nah, kalau ditimbang, maka beratlah kebaikan dan kelebihannya dibanding keburukan dan kekurangannya. Orang yang seperti itu kita dilarang untuk berburuk sangka. Kalau tetap kita lakukan, maka itu ismun, kata Allah, dosa untuk kita di hari akhirat. Apalagi kalau berburuk sangka kepada Allah yang maha sempurna, yang tidak ada punya kekurangan sama sekali. Mustahil dalam sifat Allah ada yang kurang. Sifat Allah itu semuanya sempurna. Makanya kita membaca subhanallah, maha suci Allah dari segala yang kurang. Makanya kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena sifat semuanya, sifat Allah itu sempurna. Manusia yang ada kekurangan tetapi dia lebih dikenal dengan kebaikannya, tidak boleh kita berburuk sangka kepadanya walaupun dengan kekurangan yang sedikit itu. Allah yang tidak punya kekurangan apalagi. Jangan coba-coba kita berburuk sangka kepada Allah, salah sangka dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, beliau bersabda, la yamutunna ahadukum hatta yuhsina dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kamu meninggal sampai membaikkan sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada kasus ketetapan Allah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah mentakdirkan tidak seperti yang kita bayangkan. Ada saudara kita yang dapat penyakit, kemudian dia sudah berusaha untuk pergi berobat,
dia pakailah cara-cara yang dibolehkan dalam agama, dia datangi tempat-tempat yang tidak diharamkan oleh agama. Nah, sudah habis uangnya ratusan juta tapi penyakit tidak hilang juga. Akhirnya dia mulai beralih dengan obat-obat herbal, atau dia pakai pula at-tibbun nabawi. Nah, semua usaha yang halal sudah dia usahakan, yang penyakit indak baransua. Piti habi penyakit tetap ado. Ado lo kawan nan samu penyakitnya jonan si fulan dan cik kau. Ya, sama-sama dapat penyakit. Kemudian si fulan ko hanya baiklah berubah dengan ubah-ubah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak terpaksa dan tidak dalam kondisi darurat. Nah, kemudian dia datangilah tempat yang dinyatakan oleh Nabi ditolak salat kamu 40 malam kalau datang kepada orang seperti itu. Justru dia dapat bisikan dari saudaranya, apailah kata gunang singgalang di sini ada gugu, ada orang siap sinan tanya ubek penyakit kau. Ditanya ubek penyakit itu, ternyata sembuhlah dia dari penyakitnya. Kawan wak nan surang bau sau karih dengan nan halal, bau sau memakai ubek-ubek yang tak diharamkan dalam agama, tak diagiah di Allah kesembuhan, engkau tetap sakit. Kemudian ada kawan samu penyakitnya jawab, samu lo parah samu jenisnya, hanya ubek dengan cara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai sampai murka Allah, salatnya ditolak 40 malam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dianggap pula sebagai orang yang telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Orang yang tidak kenal Allah, mudah bagi syaitan untuk membuat dia salah sangka. Nah, bagi orang yang tidak berilmu, dia katakanlah kawanan bau bek jo caro halal lo, anan bau bek jo caro yang diridai oleh agama. Keceknya salah tu caranya tu. Allah tak sayang kau lemah kau tak diagiahkan tak kesembuhan. Adapun sangkonyo kepada orang yang sembuh, padahal caranya dilaknat oleh Allah, dia inyo tak faham, tak berilmu tentang sifat Allah, hanya keceklah Allah rida kepada engkau, Allah sayang kepada engkau. Buktinya cuma sembuh penyakit tadi. Ditambah lo dengan kebodohan yang lain, tak salah cara model godo. Kalau hadis melarang, itu nan niatnya buruk tu. Kalau niat awak, anan elok-elok mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula kasus yang lain, awak menggalih di pasar, kawan menggalih di pasar, alun orang azan lay, awak lah mencoba ke masjid. Di saf pertama, 5 kali sehari semalam salat berjemaah di masjid. Tidak lupa pula berzikir sesudahnya dan berdoa sesudahnya, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah yang lain pun kita dianggap oleh teman-teman orang yang sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah. Bisalah kita disebut sebagai orang yang taat terhadap perintah Allah, yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi. Nah, jangankan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah sunat kita rajin melaksanakannya. Jangankan salat fardu, yang salat duha tidak pernah tinggal, yang salat malam juga begitu, walaupun cuma 2 rakaat. Tapi dalam berniaga kita tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan. La bau sau karih, tapi serupa kecil orang awak, minyak habis sambah dah lama, lai jo sambah tadi tapi tidak lama. Lai jo dapat untung tapi tidak sesuai jo anan awak harapkan. Kecil orang usaha hasil tidak mengkhianati usaha kecil orang. Tapi ingatlah, usaha itu adalah jatah kita untuk melakukannya. Dapat tidak dapat hasil sesuai harapan, itu hak prerogatif Allah. Allah yang akan menetapkan sesuaikah dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Nah, kalau dilihat ketaatannya luar biasa, tetapi dilihat keuntungan jual belinya tidak seberapa. Padahal di dalam berjual beli dia sudah berjuang mempertahankan kejujurannya, dia sudah berjuang memakai cara-cara yang tidak dilarang oleh agama. Dia sudah mengalah, tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi, tetapi Allah tetap berkehendak rezekimu sedikit. Ada lo tetangga menggalih di sebelah kedai awak,
karajonyo memperanampiti, pokoknya orang hutang minta kelebihan. Kemudian balabo tarui, apa donyo bersumpah palsu mengicuh barang lamu kecian baru. Ya, kemudian modal dan lamunya pakai haragonan baru. Pokoknya caro-caronya bercampur dan halal jonan haram dia tarui. Yang penting piti masuk. Orang azannya lunya mencogok kamu saji lai. Orang lagu baru nyo tiba. Kemudian salat lima waktu antah ba'a apole puasa Ramadan wallahu alam. Tapi dalam baju Bali rasakinya lapang, rumahnya gadang, kemudian cabang kadainya banyak, jauh dibanding orang nan taat tadi rezekinya. Adi orang nan bodoh ndak tahu sifat Allah kecilnya. Allah ndak sayang ke engkau lai. Jadi percuma saya engkau taat-taatnya rajin-rajin salat. Tu contoh seno tu. Orang lah azan, orang lah salat, airnya masih baju Bali. Ketika diajak justru ketika salat tu orang banyak membali. Akan ditiru lebih suat nama model tu. Kalau orang bodoh ditirunya tu mah. Bakal nak don cokok kamu saji lepak. Kalau kamu saji nak do saingan sebulan tu. Arami orang melaju ke kedainya. Setan tu model tu. Ketika lu nazan orang anda do orang punya, anda do keinginan membali. Ketika lazan orang dia suang-suangnya balanjo ke sinan, balanjo ke sinan, ramilah kedai itu. Dari segi ketaatannya jauh di bawah awak, dari segi rasakinya jauh di atas awak. Apa kau bisa model tu? Apa Allah sayang kepada orang model tu? Allah tak sayang kepada awak dan taat kau. Kalau orang bodoh, model tu kesimpulannya percuma saja kita beribadah. Allah nampaknya tak mencaliat ibadah awak. Nampaknya Allah pilih kasih. Itulah bahaya tu, pengenaan model tu. Nah, nan simpulan nan bodoh nan barasaki kau model tu pula. Kerajaan pun tak salah dah. Kenapa? Ya walaupun nambo terlambat salat kan lain salatnya. Kemudian Allah tak berang. Maka itu kadai yang bo bertambah. Kok tabaka kadai orang tak tabaka kadai yang bo dah. Kemudian omzet orang 1 juta, omzet ambo 1 miliar sebulan. Itu kan tanda Allah rida. Makanya dia giah ditambah rezeki tarui. Orang bodoh model tu caranya, tapi orang beriman nak model tu caranya dah. Kok dapat yang daknya syukur bukan berarti Allah tak sayang. Kok dapat akan daknya bukan berarti Allah sayang pula. Dicarilah kerajaan dulu. Kalau kerajaan batu dia giahkan dak, itu ya tanda sayang. Kerajaan awak indak batu dia giah juga akan dak, itu tanda Allah menjebak awak. Ada contoh nala biasa di satu negara awak penduduk muslimnya paling banyak sedunia. Nah, jemaah hajinya paling banyak kotanya. Masjidnya kecil orang paling banyak puluh hampir 1 juta di seluruh Indonesia. Kemudian kalau mengaji musabaqah internasional itu acok Indonesia dan juara dunia. Orang tak punya Al-Quran raksasa, dia awak punya Al-Quran raksasa. Atiok khatam diarak keliling kampung di Paraguan ke orang banyak. Tapi kini calialah negari dan paling banyak penduduknya beragama Islam. Alun selesai musibah pesawat jatuh lah datang gampo. Alun selesai gampo lah datang lo banjir. Alun selesai banjir lo melatui lo gunung di sinana. Alun selesai melatui gunung le ala tibo lo banjir bandang. Abisu antah ala ke tibo le. Sementara tu caliat negari Cina komunis badangkang tak percaya ke Allah sama sekali. Anda dapat musibah nama model tu. Orang bodoh, kalau bodohnya yo benar sabana bodoh, jadi orang komunis saja lawak. Kalau kamu model tu ibu awak siap-siap percuma saja. Banyak orang menyangka usahanya tak dilihat di Allah lain, di hasil tak dapat. Percuma saja awak berjuangnya, hanya bersatu je, masuk je kabinet tu, percuma saja. Itu orang picik nak mengecek model tu. Allah nak mencari hasil, Allah mencari usaha, nangka dia pahala tu usaha pak je ibu. Kalau hanya yang dia pahala dan berhasil, sementara hasil Allah penentunya. Di mana tak keadilan kalau seperti itu? Makanya ada tugas kita yang dibebankan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan berikan beban kalau kita tidak sanggup memikulnya. Sudah digariskan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi mudah bagi syaitan untuk membuat manusia itu salah sangka dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, begitu juga
Ya, dengan orang-orang yang sudah bersusah payah taat kepada Allah, tetapi hidupnya sulit juga. Sementara orang yang tidak ada ketaatan sama sekali, taatnya bermusim-musim. Ketika taatnya Allahu Rabbi, ketika jahitnya bantu Fir'aun pula. Anan seperti itu, dia giah kandak di Allah, dia giah pintanya di Allah. Nah, orang kafir tidak beriman kepada Allah. Mereka yang menguasai dunia, jumlah mereka mayoritas. Orang kafir, mereka yang umurnya panjang-panjang, ada nan tembus 100, ada 180, 108, 120, sementara awak nan taat 60, 70 tulah bonus tu. Awak taat umur singkit, awak taat resaki sampi, ainyo akarengkang ke Allah, tak percaya ke Allah, tak percaya ada penciptaan, umur panjang, rezeki lapang. Awak dari masjid duduknya di kedai hijau, untungnya melipik-lipik, untung awak seketik. Sayang Allah kawak ko. Yo, di mana tak sayangnya? Apa kalau lagi piti banyak, apa lupa? Mungkin pai bampuk, pai kama-kama untuk melakukan kemaksiatan. Makanya dia giah secukupnya supaya pak bisa mensyukuri. Allah Maha tahu, awak tidak tahu, tapi banyak manusia yang sok tahu menganggap ketetapan Allah tidak baik untuknya. Harusnya saya yang dapat lebih banyak karena saya taat, harusnya dia dapat yang sedikit karena dia tidak taat. Itu kan kecil awak, bukan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana yang lebih baik untuk hambanya. Tapi ketika awak diuji dengan model itu, sering awak salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika awak menyangka Allah tidak sayang, kok ditanya mananya, lain mungkin Allah zalim ke hambanya. Nyo jawab lo, tidak mungkin dah. Alai tahu mah. Mungkinkah Allah menzalimi hambanya? Tidak mungkin. Tapi apa salah sangka je? Mungkinkah Allah menzalimi orang beriman yang taat? Tidak mungkin. Kalau terjadi itu kezaliman, sifat zalim itu sifat yang kurang, mustahil bagi Allah. Tapi dah kecil, Allah tak sayang kau, percuma ibadah awak, tak ada gunanya. Macam lihat si fulan ibadah tak barah tu, tapi pitinya banyak. Jadi bapa dan ibu dalam Islam cara berfikir nak model tu. Kalau memang rasa sayang itu didatangkan oleh Allah selalu dalam bentuk kendak dapat pinta pelaku, berarti Allah tidak sayang kepada para nabi. Kenapa? Karena para nabi banyak dapat musibah, mereka dapat bala ujian yang berat-berat dari Allah. Sementara kita tidak mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak dapat bala adalah para nabi. Nah, kenapa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah walaupun yang datang itu yang tidak kita suka? Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Dan di balik musibah yang menimpa ada banyak kebaikan. Di antaranya digugurkan dosa, dinaikkan derajat. Di antaranya tanda Allah cinta kepada bapa dan ibu. Tidak selamanya cinta itu berbentuk bunga, tidak selamanya cinta Allah berbentuk sesuatu yang kita sukai. Kadang-kadang dia giananan awak sukui, justru awak tambah jauh dari Allah. Dia giah musibah barik tu tanda Allah Maha tahu iman wak kuat, maka dia giah nan barik. Tak sama ujian mahasiswa je nak tikar. Makin tinggi level pendidikannya, makin sulit ujian diberikan kepadanya. Makin rendah level pendidikannya, makin ringan, makin mudah ujian yang diberikan kepadanya. Makin tinggi level keimanan seseorang seperti para nabi, maka tentu yang akan diberikan kepada mereka yang kelas berat. Nah, makanya sahabat memahami hal itu, mereka dapat musibah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam seluruh kondisi. Mereka memuji Allah bukan kerana dapat kandak saja, yang tak dapat kandak pun alhamdulillah ala kulli hal, karena mereka faham di balik keburukan yang datang ada kebaikan yang Allah berikan. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu. Cuma awak yang tak faham, kadang awak sok tahu. Lah panik-panik menunggu pesawat tak ada. Alah panik-panik menunggu to tak ada. Lewatnya awak ditinggalnya. Sakit hati awak pada peralu. Lah talambe kau untuk bisnis, lah talambe kau pergi ke kampung, kau tiba di bandara tak ada to ke rumah lain. Diurus surat-surat supaya bisa masuk ke provinsi yang sedang PSBB. Lah panik mau urus surat, kemudian lah panik lo rapid test, tapi pesawat payah awak tinggal.
Kalau ditanya bah kesalnya pak, yo mana sangat kesal. Kalau orang di muka langsung tinju mukanya dek sakian kesalnya. Setengah jam sudah tu pesawat jatuh. Kamu apa yang kesalnya? Berubah seketika dengan rasa syukur kepada Allah. Tapi itu tidak jadi pelajaran. Tidak sesuai dengan selera awak buruk. Itu langsung. Allah Maha tahu, awak tidak tahu. Kalau usaha kawan mencarian calon, ndak jo dapat. Ada dapat calon inyo nak suku, dapat lo calon calai. Salah tu yang nak suku celiaknya. Alai suku sama suku apa aja mak nak suku. Maka mu 40 alun jom nikah lai. Adik-adik lebih menikah saranya. Sampai lagi cek, dak ada jodoh Allah ciptakan untuk ambo. Atau seburuk tu mana muka ambo makan larinya menceliak muka awak. Tu ada dapatnya. Bukan orang kampung sih, orang luar. Rancak iyo, kayu iyo, apa nuri iyo. Sudah ditanya, apa rasanya? Untung tak jadi yang ke petang. Aku jadi tak model kini loh. Model tu lah manusia tu. Tapi kejadian model tu tak banyak terjadi. Tapi ini terjadi. Kok acok dah terjadi? Kamu yakin? Ya, kami yakin. Takkan banyak orang berburuk sangka kepada Allah. Tapi dibuat kejadian itu terjadi, namun sedikit untuk jadi pelajaran sebagai ujian. Lebih percaya tak kalau Allah tu sayang kawak? Allah sayang kawak tak selamanya magi akan dakwah. Karena Allah tahu kalau dia lapiangkan dakwah, apa ibu nak bisa bersyukur? Tak sesuai doa dan dia. Dan Allah tak ingin awak jadi kufur nikmat, maka dicukupkan sesuai dengan kebutuhan saja rezeki yang diberikan. Nah, orang yang seperti ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidupnya akan lapang. Tak ada kita kena untuk mimpi ke kawan dah. Anda ada kita kena main bodukun menyambur ke kawan dah. Anda perlu ke pakai jin mambek ke kawan dah. Anda perlu lo bingit-bingit hasad dengki dan lain sebagainya. Nah, model itulah harusnya awak beriman. Kalau you beriman, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Lah datanglah yang awak tak suka tu, tetap wajib berbaik sangka. Karena berbaik sangka dalam musibah bagian dari semacam syarat untuk kesabaran. Orang-orang yang dapat musibah wajib sabar. Bukti sabarnya sesuai aturan Allah, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang datang secara kasat mata sesuatu yang tidak dia sukai.